Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Akidah, Hukum, Ibadah, Muamalah, dan Akhlak. Sebelum itu, izinkan kami dari anggota kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Pertama dengan saya sendiri, Asilatus Sobah, dengan NIM K71241120. Saya Agista Salsya Trisnaningsi dengan NIM K71241109. Saya Sinta Aulia Rahmahirari dengan NIM K71241102. Saya Aziza Wadiadin dengan NIM K71241125. Saya Erlina Putri Beryono dengan NIM K71241129. Saya Febitri Asmawati dengan NIM K71241132. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan pada kali ini. Sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah. Yaitu akidah, hukum, ibadah, muamalah, dan akhlak. Apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan utama dalam Islam yang mencakup kepercayaan pada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir, yang menjadi dasar bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan dan beribadah. Hal ini adalah pendapat-pendapat dari Shihab tahun 2016, Al-Buti tahun 2017, dan Anwar tahun 2018. Adapun contoh penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akidah menurut Islam tercantum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sementara contoh dalam perilaku sehari-hari yaitu menjaga sholat tepat waktu karena percaya bahwa Allah selalu melihat dan mencatat amal kita. Bersikap jujur dan adil karena meyakini bahwa kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Serta yang terakhir, tidak putus asa ketika menghadapi musibah karena yakin itu sudah menjadi takdir Allah. Selanjutnya, hukum syariah. Apa itu hukum atau syariah? Syariah merupakan sistem hukum Islam yang mencakup seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah, ibadah, maupun muamalah, atau hubungan sosial. Dalam arti sempit, syariah lebih fokus pada hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Syariah bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan melalui Al-Quran dan hadis, serta hasil ihtijah para ulama. Contoh penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Syariah bukan hanya soal hukum berat, tetapi juga pedoman hidup yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dari beribadah, bekerja, bersosialisasi, hingga berkeluarga. Tujuannya adalah membentuk kehidupan yang adil, bersih, dan diridhoi Allah. Syariah menjadi landasan dalam ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum. Selanjutnya, ibadah. Ibadah adalah segala bentuk pengabdian dan kepatuhan kepada Allah yang dilakukan dengan niat tulus dan sesuai ajarannya dan Rasulnya, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya, dan menghindari larangannya.
Ibadah dalam Islam tidak hanya berlandasan dari kelima rukun Islam, yaitu bacaan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bila mampu. Namun dilihat juga berdasarkan perbuatannya yang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah amaliyah, ibadah perbuatan fisik, ibadah kauliyah, ibadah lisan, dan ibadah ma'aliyah, ibadah pengeluaran harta. Selanjutnya, contoh penerapan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, doa harian. Salah satu bentuk ibadah yang paling umum adalah doa harian. Setiap agama memiliki doa-doa khusus yang dapat dipanjatkan umatnya. Dalam Islam, misalnya, Muslim melakukan salat 5 waktu sehari-hari sebagai bentuk doa dan penghormatan pada Allah. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah bisa memberikan sumbangan atau bersedekah ke yang membutuhkan juga dianggap sebagai bentuk ibadah dalam banyak agama. Ini mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, kebaikan, dan empati terhadap sesama. Yang ketiga, perbuatan baik ke sesama. Melakukan perbuatan baik ke sesama manusia juga sebagai bentuk ibadah. Menolong orang lain, memberikan pertolongan, dan berperilaku baik ke semua orang adalah cara untuk menghormati nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, bermeditasi. Meditasi adalah bentuk ibadah dalam diri sendiri. Dengan merenung dan merenungkan makna hidup dan eksistensi, individu dapat mengalami hubungan yang lebih dalam dengan diri mereka sendiri dan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, apa itu muamalah? Muamalah adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan sosial antar manusia dalam bidang non-ibadah, terutama dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan bentuk transaksi lainnya. Tujuan utama muamalah adalah menegakkan keadilan, menghindari penipuan dan riba, serta membangun sistem sosial yang harmonis dan beretika. Contoh praktik muamalah dalam Islam yang pertama al-bay atau jual beli, yang kedua ijarah atau sewa menyewa, yang ketiga qard atau pinjam meminjam, yang keempat mudarabah atau kerjasama modal dan tenaga, yang kelima musyarakah atau kerjasama modal bersama, yang keenam wakalah atau perwakilan, yang ketujuh wakaf, hibah, dan zakat dalam hubungan sosial. Prinsip-prinsip muamalah. Yang pertama, adil dan jujur. Yang kedua, tidak mengandung riba. Yang ketiga, saling ridho atau kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Yang keempat, transparan dan tidak ada penipuan. Yang kelima, bersifat tolong-menolong dan maslahat. Nah, selanjutnya apa sih itu akhlak? Secara etimologi, akhlak adalah bentuk jamak dari huluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, berakar dari kata kholaqo yang berarti menciptakan. Menurut pendapat Syarkawi pada tahun 2015, akhlak adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan sama dengan budi pekerti. Pada dasarnya, akhlak mengajarkan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan Tuhan penciptanya, sekaligus bagaimana seseorang harus berhubungan dengan sesamanya. Istilah sesama manusia dalam konsep akhlak adalah bersifat universal, bebas dari batas-batas kebangsaan maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul matsmumah. Akhlakul karimah atau akhlak terpuji adalah menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang telah digariskan dalam agama Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya, dan mencintainya.
Nah, akhlak mazmumah adalah perangai yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap yang tidak baik. Akhlakul mazmumah menghasilkan pekerjaan buruk dan tingkah laku yang tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari gerak-gerik yang tidak sopan dan tidak menyenangkan, serta tiang utama dari akhlak tidak baik adalah nafsu jahat. Demikian presentasi yang telah kelompok 2 lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.